teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Olivia Ramadini dengan NIM 24420144030. Nah, di sini teman-teman, saya akan membuat tugas video yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI, yang beliau memberikan materi yaitu model pembelajaran. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu model pembelajaran? Apakah penting dalam dunia pembelajaran atau dunia sekolah itu untuk mempelajari model pembelajaran? Nah, jadi model pembelajaran adalah kerangka kerja atau cetak biru yang digunakan guru atau pendidik untuk merancang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara sistematis. Jika diibaratkan membangun sebuah rumah, model pembelajaran adalah desain atau arsitekturnya. Ia mencakup strategi, metode, teknik hingga alat evaluasi. Jadi kayak model pembelajaran ini wajib dan penting banget diterapkan untuk guru-guru di sekolah. Ibaratnya itu seperti pondasi utama atau bisa dibilang pondasi yang paling umum atau basic untuk ada dalam jiwa guru itu tersebut. Nah, jadi selanjutnya teman-teman ada unsur utama model dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada sintak. Sintak itu adalah langkah operasional atau urutan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Kayak misalnya guru mengurutkan hari ini pembelajaran ini, tiba-tiba guru melanjutkan dengan ice breaking, tiba-tiba guru melanjutkan dengan bermain atau segala macam. Nah, yang kedua ada sistem sosial atau aturan atau norma yang berlaku dalam interaksi antara pengajar dan peserta didik. Misalnya itu kayak apakah bersifat demokratis, otoriter atau kolaboratif. Nah, jadi itu nilai penting atau nilai plus banget sebagai seorang guru itu ada yang namanya kayak pemimpin istilahnya, ada yang otoriter, ada yang demokratis atau kolaboratif. Nah, yang ketiga ada prinsip reaksi, bagaimana cara pengajar itu merespon atau memperlakukan peserta didik dalam situasi tertentu. Kayak guru itu bisa merespon apa aja sih yang muridnya mau. Kayak muridnya pengen melakukan sesuatu kayak prestasi atau segala macam, gurunya itu bisa membantu. Nah, yang kedua ada sistem pendukung atau fasilitas, alat, bahan atau lingkungan yang diperlukan agar model tersebut bisa berjalan. Nah, yang ketiga ada dampak instruksi atau penggiring atau hasil belajar yang langsung dicapai, instruksional dan hasil sampingan serta kemandirian atau kerjasama pengiring. Kayak misalnya cara belajar yang sama atau kerjasama yang bagus, itu baik banget untuk guru melakukan suatu metode pembelajaran tersebut. Nah, yang selanjutnya teman-teman pastinya ada teori kognitivisme atau Piaget atau Vygotsky. Ini tuh adalah landasan di mana paling sering digunakan dalam pendidikan modern. Fokusnya bukan pada pelajaran, tetapi bagaimana sih otak itu memproses informasi dengan cepat. Kayak inti dari pembelajarannya adalah proses internal, membangun struktur atau mental skema. Jadi kayak mental si anak itu terbentuk gitu. Mental si anak itu intinya ada skema lah. Nah, yang kedua itu ada penerapan pada model. Ini tuh sangat mendasari kayak pembelajaran informasi, tapi memberikan rangkaian atau rangkasan agar peserta didik itu mengolah informasi tersebut itu sendiri. Jadi kayak peserta didik itu memikirkan itu sendiri dan kayak cepat untuk beradaptasi seperti itu. Nah, yang kedua ada teori konvergentisme atau teori konvergentisme ini. Teori ini itu kayak percaya bahwa pengetahuan itu tidak bisa ditransfer atau begitu saja, melainkan harus dikonstruksi atau dibangun sendiri oleh individu melalui pengalaman. Jadi inti dari teori tersebut itu kayak peserta didik aktif menghubungi atau menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Kayak
mereka misalnya berorganisasi di sekolah, itu kan kayak pengalaman yang sudah mereka lakukan atau yang sudah mereka terbiasa melihatnya. Jadi kayak penerapan pada modelnya itu kayak menjadi dasar utamanya bagi model problem atau basic learning PBL atau project based learning PPCL. Di sini masalah nyata digunakan sebagai pemicu agar peserta didik itu membangun pemahaman yang baru atau relasi yang baru seperti itu. Oke, selanjutnya ada perbedaan model atau strategi dan metode. Jadi kayak model pembelajaran itu ada sebagai ibaratnya itu kayak paling besar, kerangka atau menyeluruh. Jadi kayak ibaratnya itu model pembelajaran itu yang paling atas atau ketuanya lah untuk bisa memayungi anggota-anggota yang biasa dibilang seperti itu. Nah, yang kedua ada strategi pembelajaran atau rencana matang untuk mencapai tujuan. Misalnya itu kayak strategi induktif atau deduktif. Jadi kayak sebelum guru itu mengajar, guru itu bisa kayak membuat strategi bagaimana sih agar muridku ini rajin untuk belajar, agar muridku ini tidak bolos atau tidak alfa, seperti itu. Yang ketiga ada metode pembelajaran cara Conrad yang dilakukan misalnya kayak ceramah, diskusi atau simulasi. Itu kayak bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Kayak misalnya kelompok ada yang bertanya, misalnya murid lain presentasi, jadi kayak kelompok lain bertanya, itu bisa banget buat metode itu. Nah, yang ketiga ada teknik pembelajaran atau gaya spesifik pengajar dalam menerapkan metode. Jadi kayak misalnya diskusi dengan gaya debat atau lingkaran kecil, seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah model pembelajaran adalah sebuah desain atau kerangka kerja yang menyeluruh untuk mengarahkan pendidikan dalam mencapai tujuan belajar. Ia bukan sekadar metode, melainkan sistem yang utuh dari awal hingga evaluasi. Penggunaan metode yang tepat membantu pengajar mengubah suasana belajar dari yang bersifat pasif menjadi lebih aktif, relevan, dan terstruktur. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, melihat materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Elsa Olivia Ramadini mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Dadah teman-teman.